Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Itu doanya ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Sama kayak gitulah kalau doa meluluhkan hati suami, hati atasan, sama doanya ya. Oke. Khusus saja puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari enggak. Tapi waktunya jatuh di hari Jumat. Enggak apa-apa. Kalau udah terbiasa puasa Daud sebelumnya, lalu jatuh di hari Jumat sendiri enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah memulai puasa sendiri. Memulainya di hari Jumat. Itu yang enggak boleh. Memulainya di hari Jumat enggak boleh. Tapi kalau seandainya dia itu, kalau seandainya dia itu udah dimulai nggak apa-apa. Pertanyaan kok dilewati, insya Allah aku jawab apa yang aku kelihatan ya teman-teman ya. Khusus saja kalau kita mengganti sholat 5 waktu itu kalau benar-benar nggak sengaja. Kalau lalai nggak bisa. Khusus saja sholat pakai bangku, lutut saya sakit. Hukumnya sah nggak sholat saya? Sah. Ada dalil shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala janb, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Nah nanti ada rezeki Mbak bertahan aja, nanti beli madu rambutan yang kita spill itu banyak yang sembuhnya udah sembuh lututnya ya, bismillah ya. Ustazah, oke. Nanti Mbak Farida nanti ya madunya jam 2 ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Boleh sholat hajat diniatkan untuk punya rumah. Apapun sholat hajat itu boleh. Mbak Wiwit mungkin terfilter dia. Coba pakai bahasa, diganti aja bahasanya ya. Kadang-kadang TikTok suka ngefilter. Sholat hajat itu sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Ya, siang dan malam, gak ada masalah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya berdoa ya. Ustazah, apakah boleh ketika sholat pakai baju you can see? Karena beberapa hari ini panas sekali. Yang penting benar-benar ya, yang penting benar-benar ketutup. Jadi ketutup tuh mukenanya, tertutup, dia nggak transparan, boleh ya. Ustazah, iya Mbak Farida ya. Ustazah, bolehkah membaca Al-Quran dari HP karena nggak pandai baca bahasa Arab? Jadi gini, yang tidak pandai baca Quran, maaf, wajib belajar sampai bisa. Hukumnya wajib. Berdosa kalau nggak pandai baca Quran. Mutlak itu. Belajar baca Quran sampai bisa, hukumnya wajib. Tapi nanti kalau udah bisa baca Quran, hukum baca Qurannya jadi sunnah. Jadi maksudku begini, kalau teman-teman belum lagi bisa untuk baca Quran, maka belajarlah dengan segala macam cara. Bisa melalui handphone, bisa melalui YouTube, bisa melalui live TikTok, bisa melalui apapun. Atau teman-teman cari Quran Latin, baca Arabnya dulu. Kalau terkendala, baca Latinnya. Baca Arabnya, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Quran sampai bisa, hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa, membacanya cuman sunnah saja ya. Oke. Ustazah, kalau sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat boleh, gak jadi masalah. Batas isya kapan? Batas isya azan subuh. Ustazah, oke, bentar ya. Bolehkah sholat tahajud pakai sarung sholat? Kayaknya sah nggak? Pakai sarung sholat boleh, nggak masalah ya. Ustazah, batas, aku jelasin dulu ya. Teman-teman, batas isya itu adalah azan subuh. Banyak orang-orang yang suka dia menggabungkan sholat isyanya dengan tahajud di sepertiga malam terakhir ya. Jadi dia nggak sholat isya, nanti sholat isyanya sepertiga malam terakhir. Ini kalau mau dilakukan boleh, tapi nggak boleh dijadikan kebiasaan kecuali ketiduran. Karena tabiat sholat isya
itu di awal waktu ya, habis di awal waktu, dan tabiat tahajud itu di akhir waktu. Jangan dibiasakan untuk menggabungkan isya di waktu tahajud. Kalau sekali-kali boleh, kalau tiap hari jangan ya. Ustazah, juz amma aja boleh nggak? Apa baca juz amma aja boleh? Maksudnya gimana? Boleh, nggak masalah. Ustazah, kalau sholat suka gelap gulita ya nggak masalah ya. Ustazah, oke, apa boleh doa digabung setelah sholat sunat taubat, tahajud, hajat? Bebas, boleh kok ya. Ustazah, waktu sholat duha itu kapan? 2,5 jam dari azan subuh lah. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, udah. Ustazah, saya tadi tidur ketindihan. Oh iya, dia mungkin ingin main-main aja sama Mbak ya. Kalau teman-teman suka mimpi buruk, bayinya suka nangis, suka ketindihan, suka mimpi buruk, coba baca doa pelindung diri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, oke, kalau suami kirim WA isinya mentalak istrinya, jatuh talak ya. Tapi kalau dia talak satu bisa rujuk dalam 3 bulan ya. Ustazah, kalau baca Quran Latinnya aja boleh nggak? Kalau untuk belajar boleh, bukan untuk selamanya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, coba baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Ya, jadi tujuan baca Quran Latin bukan untuk baca Latinnya, supaya teman-teman pandai baca Qurannya. Namanya Quran belajar itu adalah dipakai untuk belajar. Nah, nanti kalau udah pandai baca Quran, baca hukumnya jadi sunnah saja. Oke. Ustazah, bolehkah sholat witir 3 rakaat atau kemudian 1 rakaat? Enggak masalah. Ustazah, jual pulsa termasuk riba enggak? Ya enggak, ya itu komisi, ujroh, upah, boleh ya. Oke, Ustazah, oke. Bagaimana, tolong doanya agar saya keluar dari ujian. Kalau teman-teman mau keluar dari ujian, diberikan jalan keluar atas segala masalah, doanya itu di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, sujud terakhir sebelum at-tahiyatul, kan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Nah, lalu kemudian teman-teman baca doa keluar dari masalah. Apa doanya? Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Baca 11 kali ya. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih ke suami? Boleh ya. Oke. Ustazah, tahajud 1/2 jam menjelang azan subuh nggak masalah ya. Yang penting sebelum azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 30 menit. Teman-teman bangun jam 4 lewat 10 menit, maka teman-teman masih bisa tahajud ya. Ustazah, kalau bersentuhan dengan anak, ya dengan anak yang gak batal toh, dia kan anak kita, ya kan. Ustazah, bolehkah sholat duha waktunya gak nentu? Gak apa-apa, yang penting selama ada waktu duhanya. Hari ini jam 8, besok jam 9, besok jam 8 lagi. Wasilatul haram haram, yang menghantarkan orang kepada keharaman adalah haram. Jangan menjadi wasilah keburukan ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau kita mau bertransaksi atau tolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Kita dapat dosa yang sama kalau kita agunankan, kalau kita tulis, kalau kita tanda tangan, kalau kita kasih KTP kita untuk memudahkan orang melakukan riba, kita sama dengan melakukan dosa yang sama. Oke, Ustazah,
Saya mimpi dipanggil orang tua dan dipeluk orang tua. Wallahu alam bisawab. Kita tidak perlu menabirkan mimpi. Kalau dia mimpi baik, cukup minta Allah kabulkan. Kalau dia mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah puah puah, lalu kemudian bangun. Jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Ustazah, batas sholat duha jam berapa? Ya, sejam lah sebelum adzan zuhur ya. Ustazah, tolong jelaskan sholat rawatib. Masih ada yang belum paham sholat rawatib? Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Aku pengumuman dulu guys. Mikrofonnya bersih guys sama mbak yang kerja. Ada mikrofon guys. Mikrofon, apa namanya tuh? Mikrofon tanpa baterai guys, tapi hidup sampai ke luar negeri mikrofonnya ya. Pengumuman. Nah, tunggu dulu guys ya. Tahan nafas 7 tahun ya. Nah, kita jelaskan pengumuman siang hari ini. Oke, cuaca panas kawan. Ya udah guys, biar aja lah ya kan nampak auratnya. Pengumuman. Sholat rawatib kita harus paham biar bisa kita lakukan. Nampak auratnya guys, iya kan? Pengumuman. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib itu 7 tahun koit. Kecuali di sini udah banyak yang tahan napas 22 tahun masih hidup aja pun si kawan ya. Pengumuman, selama aku pengumuman tahan nafas 22 tahun. Oke, kita jelaskan apa itu sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah adalah sebelum sholat fardu. Ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Qobliyah dan ba'diyah. So, apa hukumnya? Hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Apa saja sholat rawatib yang sangat dianjurkan? Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat, salah pengumumannya gimana ceritanya? Ulang lagi guys. 2 rakaat sebelum subuh. Lalu kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya, itu hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sampai kepada sunnah mu'akkad. Demikian pengumuman siang ini. Selamat mengerjakan. Nah, asar nggak ada ya? Asar ada. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya bisa. Tapi sunnah biasa, tidak sunnah mu'akkad. Dan sholat qobliyah dan ba'diyah ini bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih, azan zuhur 12:10. Lalu teman-teman melakukan zuhur jam 1 siang. Boleh kalau sebelum zuhur dulu 4 rakaat, zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Demikian pengumuman siang ini dan selamat menahan nafas. Mantap pengumuman aku kan, rapi kan guys? Udah mulai mantap aku guys. Jangan macam-macam guys. Oke. Sebelum zuhur 4 rakaat 2 kali salam atau 1 kali salam. Boleh dua-duanya. 2 kali salam boleh, 1 kali salam boleh. Puasa Daud tepat pada hari Jumat enggak apa-apa. Ya, yang penting udah dimulai sebelumnya kan. Ustazah boleh 2 rakaat sebelum zuhur? Boleh. Ustazah seperti mbak-mbak pramugari. Iya, itulah ya kan. Kayak mana ya kan? Nah, itu kan. Nah, kemarin ada yang bilang kayak pembawa berita ya. Cita-cita yang tak tersampaikan. Aku gini-gini aja ya. Ustazah, apa boleh doa pendek kita baca harian seperti zikir? Boleh. Ustazah, oke, aman ya.
Hukumnya kerja di bank, cari kerja yang lain yang lebih tidak syubhat ya. Ustazah, sebelum zuhur 4 rakaat, biasanya saya 2 rakaat. Sebelum zuhur itu 2 rakaat boleh, 4 rakaat lebih bagus. Karena 4 rakaat sebelum zuhur itu sunnah muakkad. Oke. Ustazah, hukum pergi haji di bank lagi saat berhutang di bank. Teman-teman, jangan berhaji tapi ngutang ke bank, jangan umroh tapi ngutang ke bank, jangan kurban tapi ngutang ke bank. Kenapa? Karena itu berarti niatnya benar, caranya salah. Niat kita haji, tapi dengan cara riba. Niat kita umroh, tapi dengan cara riba. Niatnya benar, caranya salah. Sama dengan niat aku dakwah, tapi aku menyakiti. Maka niatku benar, caraku salah. Sama dengan misalnya aku mau ngasih makan anak yatim, tapi dari hasil nyuri, niatku benar, caraku salah. Contoh lagi, misalnya nih, ada yang caranya benar, niatnya salah. Contoh orang yang rajin puasa Senin dan Kamis, tapi niatnya untuk diet. Nah, itu niatnya salah, caranya benar. Jadi dalam beramal itu pastikan benar niatnya, benar amalnya. Oke. Ustazah, saya perempuan. Oke, sholat di masjid lebih afdol atau di rumah? Yang lebih afdol itu berjamaah. Apakah di masjid kita berjamaah atau di rumah kita berjamaah? Boleh, nggak masalah. Perempuan tidak dilarang ke masjid, juga tidak diwajibkan ke masjid ya. Ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkan dia. Jadi perempuan boleh aja ke masjid. Yang penting di masjid tidak tabarruj, tidak berlebihan, tidak ada mantan. Nah, kayak gitu kan guys. Kalau ada mantan pula 22 orang, nggak usah ke masjid ya. Oke, Ustazah, apakah batal puasa kalau lihat konten-konten mukbang? Enggak batal ya, kecuali teman-teman yang bikin kontennya, batal dia. Ustazah, pengen jaga wudhu 24 jam tapi aku suka ngemil. Alamak Jang, hati-hati. Ngemil tidak batal wudhu guys. Gimana ceritanya guys? Ya, ngemil tidak membatalkan wudhu, kecuali ngemilnya sambil kentut. Oke, gitu ya. Nah ya 22 orang mantannya kan agak lain. Oke ya, ngemil tidak membatalkan wudhu, kecuali ngemilnya ketiduran. Ustazah, bagaimana cara ganti hutang sholat yang udah lewat? Kalau ingat jumlahnya ganti, kalau nggak ingat segera bertaubat saja. Ustazah, apa hukum harisan? Harisan itu nggak apa-apa. Yang penting jangan harisan mengandung unsur riba. Contoh, siapa yang mau dipotong lebih banyak, dia yang dapat. Itu riba. Contoh, misalnya siapa yang telat maka akan kena denda. Maka dia menjadi harisan yang riba. Oke. Dosakah saya tidak pernah ziarah kubur? Kalau dekat ziarahlah. Kalau seandainya jauh cukup doa dari sini ya. Ustazah, iya, kalau kena darah nyamuk batal nggak wudhunya? Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan, tidak batal sholatnya. Ternyata Ustazah lucu, enggak, aku dewasa. Aku dewasa nih guys, percayalah sama aku. Kan dari tadi pagi aku bilang, aku tuh dewasa kalau lagi tidur. Pendiam dan cuek. Aku gak pernah mikirin omongan orang kalau lagi tidur. Aku tuh pendiam, introvert. Orangnya baik kali kalau lagi tidur tuh aku tidak pernah berdosa. Jadi itulah aku ya. Jadi sebenarnya aku tuh nggak lucu sih. Cuma aku tuh punya keunikan kalau lagi tidur tuh aku nggak pernah berdosa. Lagi tidur tuh aku pendiam. Kayak gitu aku orangnya ya. Oke. Percayalah ya. Oke gitu ya. Kayak gitu memang aku orangnya. Dan tetanggaku tuh adalah orang yang dekat rumahnya sama aku. Jadi aku agak unik ya. Ustazah, gimana hukumnya seorang ibu berpuasa niatnya mana tadi dia? Niatnya ngapa dia? Oh, niatnya untuk anak. Oh gitu. Oh kayak teman-teman ya. Aku tuh kalau lagi tidur tuh aku baik kali.
Aku tuh orangnya rendah hati kalau lagi tidur, baik kali aku tuh. Aku aja salut nengok diriku lagi tidur. Ya, jadi kayak gitu ya guys. Aku mau ngomong apa tadi ya? Lupa aku. Apa tadi guys? Lupa kan? Ini karena kawan-kawan nih pula. Lupa aku jadinya nih ya. Oh iya guys. Hey, apalah tadi aku bilang guys, teman-teman tuh. Gantiin lah aku di sini. Aku ngomong apa tadi ya? Ada orang yang meninggal, apa tadi? Lupa. Astagfirullahalazim ya. Narsis sedikit aja udah diuji sama Allah. Membaca satu Al-Fatihah untuk banyak orang. Membaca satu Al-Fatihah untuk banyak orang nggak apa-apa. Oh iya, puasa buat anaknya. Ini kalau aku lupa itu karena teman-teman ya, bukan karena aku ya guys. Aku kan tidak salah, ya kan? Nah, puasa. Jadi puasanya itu untuk Allah. Gitu caranya. Puasanya itu untuk Allah. Nah nanti kalau Mbak sedang berpuasa tuh, misalnya kayak orang hari ini kan puasa nih kan Yaumul Bid. Nah di siang harinya, di sore harinya, habis duha, habis zuhur. Nah itu kita banyak-banyak berdoa untuk anak biar sukses ya. Untuk anak bisa lulus itu bisa. Karena doa orang yang sedang berpuasa itu sangat mustajab. Oke, gitu ya. Terus saja kalau sholat duha jam 6 pagi tergantung daerah. Kalau di tempatku belum bisa. Di daerahku duha itu jam 7.30. Tapi kita dapat kabar dengan teman-teman kita yang tinggal di timur itu bisa katanya jam 6. Coba cari waktu duha di tempat masing-masing ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, apakah orang tua yang haji tapi janda tidak boleh menerima zakat? Kalau dia adalah orang miskin, dia boleh menerima zakat. Ya, apa beda fakir dan miskin? Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja orang yang nggak cukup uangnya, boleh menerima zakat. Ya, Ustazah, puasa nggak sahur nggak apa-apa. Cuman sayang ya Mbak, karena dalam sahur itu ada berkah. Kemudian dalam sahur itu membedakan diri kita dari orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, dalam sahur doa kita itu mustajab. Oke, nah sholat witir 1 rakaat boleh nggak masalah kok ya. Habis isya teman-teman ba'diyah isya dulu, setelah itu teman-teman witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Oke ya. Ustazah, Yaumul Bid tanggal berapa tiap bulannya? Kemarin Rabu, hari ini Kamis, besok Jumat kita Yaumul Bid. Di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ya, nah tanggal Masehinya berbeda setiap bulan. Jadi daripada teman-teman bingung, teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kalau udah masuk puasa Yaumul Bid, aku ingatkan terus seperti bulan ini ya. Tenang aja ya. Sama-sama, terima kasih ya. Oke, sebentar ya. Umi sudah rajin sholat tapi masih sering kerasukan. Enggak apa-apa. Kalau teman-teman suka kesurupan, coba ruqyah diri sendiri. Bayinya suka nangis, kita suka mimpi buruk, kesurupan, ya maka ruqyah diri sendiri. Nah, jadi ruqyah diri sendiri. Ya, ambil wudhu, lalu kemudian setelah itu pakai mukena, ya pakai pakaian yang tertutup. Lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya ambil air putih, letakkan di sejadahnya, lalu baca ayat-ayat ruqyah ya. Nah, jadi ayat-ayat ruqyah itu gimana? Ayat-ayat ruqyah itu adalah diantaranya Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284-286. Lalu minum airnya, ya. Ustazah, katanya bulu kucing itu najis. Enggak. Yang najis itu hanya pip dan pupnya saja ya. Pip dan pupnya saja ya.
Ustazah, puasa Yaumul Bid dimulai tanggal 14, 15, 16 nggak apa-apa sih, cuma udah nggak di wilayah afdol ya. Ustazah, 4 rakaat sebelum zuhur tapi pakai tahiyat awal nggak, tergantung. Kalau teman-teman sholatnya per 2 rakaat berarti kayak sholat subuh. Tapi kalau mau langsung 4 rakaat nih, misalnya nih sholat zuhur langsung 4 rakaat, ya sholat tahajud langsung 4 rakaat, sholat duha langsung 4 rakaat. Kalau mau langsung 4 rakaat tentu tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Kenapa? Supaya beda dengan sholat fardu. Dan 1 sampai 4 rakaat baca ayat pendek ya. Oke, aku punya anak dari nikah siri. Nikah siri nggak apa-apa ya. Cuma kalau mbak nggak suka sama suaminya, pisahnya aja yang susah ya. Ustazah, dasar hadis qobliyah asar itu dipopulerkan oleh fikih mbak, madhab syafi'i. Mbak buka kitab fikih syafi'i, ada qobliyah asar tapi tidak sunnah muakkad mbak. Dia sunnah biasa. Jadi sunnah itu ada 2 mbak. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Sementara qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya itu sunnah biasa ya. Ustazah, kalau sedang haid apa tetap sedekah subuh? Tetap dong, sedang haid tetap sedekah subuh ya. Yang mana Mbak Zakinar? Kalau nggak terbaca maafin aku ya guys, karena cukup banyak ya. Saja, kalau sariawan madunya randu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, suami sangat susah kali buat beribadah. Tugas kita cuma mengingatkan. Dia mau atau tidak, itu nanti urusan dia dengan Allah ya. Tugas kita cuma mengingatkan saja. Khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya ya. Kemudian yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia membantah, bantah dengan bantahan yang baik ya. Oke. Jadi intinya guys, tugas kita itu cuma mengingatkan. Dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah ya. Kalau madu rambutan 15 tahun boleh kok, boleh ya. Nggak ada masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Suami nggak ngasih nafkah gimana? Coba dibaca lagi surat nikahnya ya. Jadi kalau nikah dibaca surat nikahnya ya. Jangan ngasih foto-foto aja. Nah, jangan ngasih foto-foto aja dengan surat nikah. Baca tuh surat nikah ya. Di dalam surat nikah ada kalimat, jika suami tidak menafkahi istri berbulan-bulan, lalu istri tidak ridho, maka istri bisa menggugat. Kalau dia nggak ridho ya, tetapi kalau dia ridho maka pahala baginya ya. Kalau ku tengok dari profil picture kawan-kawan ini semuanya ridho ini ya, di belakangnya disebut ya kan. Ustazah, oke, lagi puasa sholat sunnah harus pakai iftitah enggak? Sholat iftitah itu sunnah, iftitah itu enggak sampai wajib. Tapi kalau enggak pakai iftitah ya sayang, ya kan? Oke, Ustazah pengen madu buat pinggang, boleh ya, madu buat sakit pinggang nanti ya, pinggang kesemutan, boleh nanti aku spill ya. Ustazah berarti betul sekali kalau sholat langsung 4 rakaat, sholat sunnah enggak pakai tahiyat awal. Misalnya duha langsung 4 rakaat, tahajud langsung 4 rakaat, ya sholat taubat langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, nggak pakai tahiyat awal. Ya, nggak susah itu guys, lupa rakaatnya sering gitu ya. Jadi kalau bisa 2-2 aja lah ya. 2 salam kanan salam kiri, 2 lagi ya. Ustazah hukum oke gitu ya. Ya buat sakit pinggang ya madunya, bukan buat pinggang ya juga ya.
Ustazah, doa agar anak bertahan di pesantren. Doa khusus nggak ada, karena pada masa Nabi kan nggak ada pesantren. Teman-teman cukup melakukan sholat hajat aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak mohon kepada Allah agar anaknya betah ya. Orang tua sudah pikun apa wajib sholat? Ya enggak. Pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib nutup aurat. Jadi kalau teman-teman gak mau sholat, ya pikun dulu biar gak berdosa ya. Ustazah, lupa baca kunut gak apa-apa. Jadi gini, kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman mau kunut gak masalah, berarti ikut Imam Syafi'i. Lalu teman-teman tidak kunut gak masalah, ikut Imam Hanafi. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa kunut terus. Sekali nggak kunut harus sujud sahwi ya. Sekali kunut harus sujud sahwi ya teman-teman ya. Sekali lupa kunut mazhab Syafi'i mengatakan demikian ya. Oke. Ustazah, asuransi pendidikan nggak bisa sebenarnya. Asuransi itu belum ada yang dibolehkan. Kalau udah terlanjur pakai boleh dilepas aja ya. Riba itu ya. Ustazah, kalau lupa kunut karena terbiasa, ya udah sujud sahwi ya. Misalnya lupa kunut nih gitu ya. Teman-teman sholat kayak biasa, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Maka sebelum salam teman-teman sujud. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Nah ya, oke. Oke, jadi supaya sholatnya sah, kalau lupa rokaat, maka teman-teman sujud sahwi ya. Oke, kalau lupa rokaat juga kayak gitu ya. Oke, Ustazah, berdosakah bila tidak sujud, bila lupa kunut tidak sujud sahwi? Enggak berdosa. Gimana pun kunut itu enggak rukun sholat ya. Ustazah, oke. Mau pesan madu untuk sakit pegel. Oh iya, pegel badan semua ya. Nanti jam 2 ya. Madu pengapuran, saraf kejepit, rematik, pegel-pegel ya, sholatnya duduk, lutut copot, pinggang copot, kesemutan, pengapuran, ambeien, wasir, madunya rambutan ya. Ustazah, oke, bersentuhan dengan suami batal nggak sih? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Khotim batal, siap ya. Ustazah, kalau puasa sunnah pas ada sholawat tahrim apa masih minum? Gak masalah. Yang penting sebelum azan subuh. Madu asam lambung. Oh, asam lambung sebentar tuh sama akasia. Kolesterol, asam lambung, hipertensi, keputihan, GERD. Minumnya akasia itu. Ya, madu yang aku minum. Ya, untuk stamina doang sih kalau aku. Itu madunya akasia. Ustazah, sholat sunnah 2 rakaat apa harus baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Ya enggak. Enggak ya. Oke ya. Oke, Ustazah, kalau untung jual emas, jual beli gak apa-apa. Emas itu komoditi, dia boleh diperjualbelikan. Yang tidak boleh diperjualbelikan itu adalah uang ya, jual beli mata uang ya. Oke, emas boleh ya, asal jangan emas Jawa, nggak boleh, harus dirawat. Emas Jawa mah limited edition, satu di dunia ya. Ustazah, Oke gitu ya, minum madu nggak mungkin Mbak Sofi, madu itu menyembuhkan ya, dia nggak bikin sakit tuh, pinggangku sudah nggak sakit minum madu rambutan tuh ya. Ustazah, apa benar jika lupa kunut bisa diganti dengan doa lain? Menurut Imam Syafi'i boleh, Robbana atina, tapi nggak usah dipaksain, nggak kunut juga nggak apa-apa. Mbak Isniani, apanya Mbak doa belum punya keturunan atau madu untuk keturunan? Kalau doanya, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya, nanti ikhtiar dengan madu akasia ya.
Tuh, ya tanganku juga udah nggak sakit minum madu, ya kan? Nah, diminum madunya nanti ya, teman-teman ya. Sore ini jam 5 aku kirim. Yang beli sekarang jam 5 sore ini langsung kita kirim ya. Oke. Ustazah, oke, sholat witir 1 rakaat berapa panjang baca ayat pendeknya? Witir 1 rakaat, ya ayat pendeknya 1 aja, kan cuman 1 kali ayat pendek ya. Ustazah, sholat sunat fajar, iya, setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Sholat fajar itu adalah sholat yang dikerjakan sama dengan sholat qobliyah subuh ya. Oke, mana madunya? Oke, madunya nanti ada di keranjang kuning. Yang penting teman-teman nanti COD baca sholawat ya. Madunya asli, langsung dari petaninya. Tuh, kalau sering kesemutan madunya rambutan ya. Coba baca bismillah yang mau madu, COD aja. Jam 5 ini langsung kita kirim ya. Madu kita itu asli, langsung dari petaninya ya. Oke, Mbak Erna dirutinkan minumnya ya. Dirutinkan minum madunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ndak lama, teman-teman COD aja. Kasih senyum dulu. Aman ya. Rambutan 15 tahun boleh ya. Rambutan 15 surat pendek, ayat pendek sama aja. Diabetes akasia, vertigo akasia ya. Nah, pinggang rambutan. Nah, jangan khawatir. Ini 2 madu yang best seller di akun kita. Nah, ini madu rambutan nih, yang tadi. Ini manis dia kayak permen ya. Ini masih ada busanya saking aslinya tuh. Alhamdulillah keputihan sembuh minum madu akasia tuh kan. Nah ya, ini dia kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit. Ini rambutan ya. Tuh masih ada busanya saking aslinya. Nah kalau akasia ini warnanya hitam tuh ya. Nah, ini diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat dan seterusnya. Lutut sakit ini dia, lutut pinggang. Nah ini kolesterol dan lainnya. Boleh aku jelaskan satu persatu. Nanti kalau beli 2 kilo aku turunkan harganya ya. Nah karena ada promonya. Sekarang yang beli 1 dulu nih. Ini 2 madu dengan madu yang berbeda ya. Nah ini madu akasia. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini madu ini udah banyak menyembuhkan kita insya Allah ya. Akasia ini dia itu madu yang aku minum ya. Ini kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, atau sekedar meningkatkan stamina. Ini akasia tuh, mahku sudah nggak pernah kambuh tuh, masya Allah ya. Ini akasia. Nanti kalau ada sakit mah juga, kemudian lutut juga, nanti beli 2, aku turunkan harganya ya. Oke, siap-siap dulu yang beli 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang beli 1 akasia, tapi kalau mau beli 2 kilo jangan beli dulu ya. 1 kilonya cuma 89.000 aja. Tuh, ada di bawah, langsung COD ya. Klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat. Cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Cuma 89.000 aja 2 kilo. Nah 1 kilo. Nanti kalau mau beli 2, aku turunkan harganya. Siap-siap yang mau beli 2. Oke, siap-siap yang mau rambutan, siap-siap. Ustazah, alhamdulillah lututku sudah nggak sakit lagi, sudah bisa ditekuk, sholat, minum madu rambutan. Tuh, ini madunya. Nanti ya, bismillah ya, rambutan nanti setelah ini ya. Oke, fokus akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, keputihan, atau sekedar stamina, akasia. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Sore nanti aku kirim. Gak usah khawatir, ini madu asli. Semua surat ada di aku dan udah tercoba bertonton setiap harinya. Oke, yuk kita ke rambutan. Siap-siap mau beli 2.
Ya, yang mau beli 2 sebentar ya. Kita rambutan. Nih, masih ada busanya, saking aslinya. Ini madu asli, langsung dari petaninya. Oke? Siap Mbak Mas Lia. Nih ya, rambutan fokus. Rambutan lagi promo ya. Etalase rambutan adalah lagi promo. Rambutan ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia. Mau sujud sakit lutut, duduk antara 2 sujud sakit pinggang. Kemudian mau berdiri tumit nggak enak, linu-linu kaki, nyeri otot pegelinu, ambeien, wasir, BAB nggak lancar, prostat, hernia, rambutan. Oke, tulang, tumit, lutut, rambutan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, rambutan udah aku munculkan di bawah. Harganya 89.000, tapi sekarang rambutan harganya lagi promo. Langsung COD ya. Saraf kejepit adalah rambutan ya. Gatal-gatal nanti akasia ya. Ginjal boleh ke akasia, ISK boleh ke rambutan. Nanti beli 2 ya. Oke, fokus ya, fokus dulu ya. Ini adalah rambutan, kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Promil akasia, oke? Sekarang aku tanya, dah langsung COD ya, sore ini aku kirim, tenang aja. Ada yang mau beli 2 nggak? Ada yang mau beli 2 nggak? Kalau mau ada, tulis ada. Kalau beli 2 nanti aku turunkan harganya. Ada ongkirnya nggak masalah. Itu udah disubsidi oleh tokonya. Madunya enak. Ini beda rasa, beda warna, beda pesona, beda guna. Ya, ada? Oke, kalau ada aku coba turunkan harganya ya. Aku pakai rak ya, karena ini berat banget. Nanti kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan ya. Oke, yang mau beli 2 fokus, ini kita ada promo ya. Ceritanya tadi ada 2 madu kan. Nah, akasia ini kan warna kuning kan, 89.000 kan. Akasia ini kan tadi diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis. Ini kan akasia tadi kan. Atau stamina, kolesterol tinggi, kan akasia kan. Aku minum akasia stamina aku ya. Nah, terus kolesterol akasia, warna kuning. Rambutan ini kan kayak diabetes, hipertensi, rambutan ini kan kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan kan. Nah, tapi kalau teman-teman mau beli 2, misalnya nih ada asam urat juga, lutut juga, ada asam lambung juga, prostat juga, ada diabetes juga, keambeien juga. Beli 2 lebih murah, batuk nanti ya. Nah, beli 2 lebih murah gimana cara minumnya? Pagi akasia, malam rambutan. Kita ambiarin harganya, nanti teman-teman akan dikirim 2 kilo madu sekaligus. Oke? Mata rambutan kalau mau beli 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Beli 2 harusnya 178.000. Sekarang berapa harganya? Coba bantu aku. Berapa harganya sekarang kalau beli 2? Oke, jangan belanja dulu ya. Nah, cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Nah, sekarang kalau beli 2, harganya berapa? 166.000. Ada yang 156.000, 167.000. Aku turunkan lagi. Tunggu sebentar ya. Nanti langsung beli 2 ya. Nah, beli 2 itu nanti beli 2 lebih murah. Nanti belinya belum aku turunin lagi ya. Nih, beli 2 lebih murah menjadi trending di akun manapun ya. Nah, harusnya beli 2 158.000 nih pada masanya ya. Oke, 1 menit lagi aku turunkan harganya. Teman-teman nanti kalau beli 2, cara minumnya pagi akasia, malam rambutan ya. 1 menit lagi Mbak, Mas Adit aman Mbak. Oke, aku ulang ya. Aku turunkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung beli. Dah, berapa harganya 2 kilo? 2 kilo berapa harganya? Aman ya, kanker akasia kalau beli 1 harga normal. Kalau beli 2 turun harganya ke
159.000. Kalau teman-teman dapat 148 langsung COD, 158 langsung COD, langsung 157 COD, 148 udah pasti COD. Atau di bawah itu COD. 2 kg madu. Berarti 1 kilonya cuma 72.000 aja. Saya sudah beli 4 kali, Masya Allah, ya kan? Nah, tuh ya. Saya sudah beli 4 kali, tuh ya. Langsung COD ya. Oke, silahkan ya teman-teman berproses ya untuk madunya ya. Nah, kalau beli 2,